Halo Pak, kami dari kepolisian. Anak-anak Anda sedang bersama kami sekarang. Pak, Anda harus menjemput mereka. Betul Pak, di sekolah. Jika Anda tidak datang sampai jam 5 sore, kami akan membawa mereka ke panti asuhan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mama mereka menyakitinya, dan yang satu lagi berkata, mama membuat beberapa lelaki menyentuhku. Ruangan itu sunyi setelah polisi menelepon Papa. Benar-benar tak ada suara. Kurasa tak seorang pun bisa berkata-kata lagi setelah mereka mendengar seperti apa kehidupan kami bertahun-tahun ini. Aku lega Mandy memberitahu mereka, tapi juga takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa sekarang kami akan tinggal dengan Papa? Apa yang akan terjadi pada Mama? Polisi dan guru keluar ruangan untuk berbincang. Kami bisa melihat mereka bicara melalui jendela. Mandy dan aku hanya duduk diam di sana sambil berpegangan tangan. Setidaknya, kami memiliki satu sama lain. Papa masuk ke kelas dengan raut wajah khawatir. Ia duduk di depan kami. Anak-anak, maafkan Papa. Kemudian Papa memeluk kami. Terakhir kali kami melihatnya sekitar beberapa minggu lalu. Kami semakin jarang melihatnya sejak perceraian itu. Situasi mereka tidak begitu baik. Mama selalu sulit dihadapi. Ia memiliki luka di otaknya setelah tertabrak mobil saat berusia 16 tahun. Yang artinya, tanpa sadar kondisi mentalnya tidak berkembang, tetap seperti remaja 16 tahun. Saat mereka bertemu, mereka memiliki kakakku, Mandy. Dan 3 minggu sebelum aku lahir, mereka memutuskan untuk menikah. Tapi itu hanya bertahan 6 bulan. Dan setelah perceraian mereka, Mama mulai kecanduan minuman dan yang lainnya. Polisi itu berkata, sebaiknya kamu ceritakan pada papamu apa yang kamu sampaikan pada kami. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang terjadi dengan rambutmu, sayang? Tanya Papa. Mama mengguntingnya. Kami memiliki kutu rambut. Mama ingin mengoleskan krim pada kami, tapi ia menyakiti kami, jadi kami menangis karena kesakitan. Ia berteriak dengan kencang pada kami. Kami tidak melakukan kesalahan. Kami tidak sengaja memiliki kutu rambut. Kurasa Lisa yang memilikinya dan kami tertepa. Tapi kami berusaha menjauhinya. Sekolah meminta kami pulang karena mereka menemukan kutu rambut pada kami juga. Dan saat tiba di rumah, Mama bilang akan menyingkirkan kutunya. Mama meminta kami duduk. Aku berusaha duduk diam, tapi ia terus menarik rambutku sangat kencang. Jadi aku menangis, dan Mama marah. Mama gunting ya rambutmu, biar botak sekalian. Jadi kamu berhenti menangis seperti bayi, katanya. Aku bilang pada Mama bahwa aku tidak mau, tapi ia membuatku takut dan mulai menggunting rambutku. Aku tidak berhenti menangis, jadi Mama memukulku lagi dan bilang ia tidak akan berhenti sampai aku diam. Mama sangat marah dan akhirnya ia menuang semuanya di kepalaku dan itu masuk ke mata dan hidungku. Aku tidak bisa bernafas. Aku tidak suka rambutku. Aku terlihat jelek sekarang. Tidak sayang, Papa akan membawamu ke salon dan semuanya akan baik-baik saja, kata Papa. Ini terjadi beberapa minggu lalu. Rambutku benar-benar kacau beberapa minggu ini, tapi tak seorang pun peduli. Kakakku berusaha terus untuk memberitahu orang-orang, tapi tidak ada yang mendengarkan. Tidak ada yang percaya padanya. Mama memukul kami setiap hari. Ia memakai apapun yang bisa ia temukan di rumah. Apapun yang ia pegang. Gantungan baju, spatula. Mama bahkan memukulku di kepala dengan telepon. Ia juga melempari kami dengan macam-macam. Cerita Mandy. Ia selalu dalam pengaruh minuman dan obat. Mama menghabiskan semua uang untuk hal-hal itu. Kami tidak pernah diberi uang untuk ke sekolah dan makan siang. Kakek dan nenek terkadang datang ke sekolah dan membawakan kami makanan dan pakaian bersih. Tapi saat mereka tidak datang, kami tidak memiliki apapun untuk dimakan. Lalu semuanya menjadi semakin buruk. Kakakku menangis. Mama bilang ia tidak memiliki uang lagi. Ia membawa banyak teman prianya. Mereka akan duduk di sana dan menghisap lintingan bersama. Mama menyuruh kami tetap di kamar dan kami turuti. Tapi terkadang pria-pria itu masuk dan mereka menyentuh kami. Mama bilang itu tidak apa-apa dan kami tidak boleh mengatakannya pada siapapun.
Ia berkata bahwa ia tidak memiliki uang lagi dan kami harus membantunya. Mama mengatakan ia butuh uang untuk membelikan kami makanan, jadi kami harus membiarkan pria-pria itu. Awalnya, itu tidak begitu sering, jadi kami tidak mengatakan apapun. Tapi lama-kelamaan, itu menjadi semakin sering. Mama bahkan menjemput kami ke sekolah dan membawa kami ke pria-pria itu. Papa menangis dan ia memeluk kami erat. Papa akan membawa kalian pulang, dan kalian akan tinggal dengan Papa mulai sekarang. Dan semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan ada hal seperti ini yang akan terjadi lagi. Oke? Ayo, kita pergi. Papa menggenggam tangan kami dan berjalan bersama. Aku saat itu benar-benar berpikir bahwa semua akan baik-baik saja sekarang. Tapi sudah terlambat. Aku merasa sudah hancur. Aku 15 tahun sekarang dan sudah menjalani banyak hal. Mama memiliki 3 anak lagi. 2 tahun setelah yang pertama lahir, anak itu diambil darinya karena ia kehilangan rumah dan menjadi gelandangan. Aku mati rasa atas semua yang terjadi dan saat itulah aku mulai melukai diri sendiri. Aku bahkan terkadang dirawat di rumah sakit. Tapi entah bagaimana, Mama melanjutkan hidupnya dan memiliki 2 anak lagi. Yang satu meninggal karena SIDS. Sudden Infant Death Syndrome, tapi yang satu lagi baik-baik saja. Aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Sudah 5 tahun sejak aku terakhir melihat mama dan adik-adikku. Aku merindukan mereka dan ingin melihat mereka, tapi aku tidak diizinkan menemui mereka. Namun aku tetap berusaha yang terbaik untuk kembali normal. Aku masih merasa tertekan dan terpuruk di luar sekolah. Ada beberapa hari di mana aku tidak keluar kamar. Mengerikan memiliki sesuatu yang aku tahu harus kukontrol. Itu menghabiskan seluruh kehidupanku, seperti bergantung pada obat-obatan. Kapanpun sesuatu terjadi, aku terus menyakiti diri lagi. Tapi setidaknya sudah sebulan berlalu sejak aku menyakiti diriku dan berharap pergi dari semua ini. Aku masih berusaha sangat keras.